Hai semuanya, perkenalkan nama saya Emanuela Hyacinta Simamora dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Samarinda. Pertama, mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatannya saya masih diberikan waktu untuk melakukan pidato singkat ini, dan yang terhormat Ibu Neti sebagai tutor dari mata kuliah Public Speaking. Izinkan saya menyampaikan pidato singkat saya yang berjudul Menjadi Pembicara yang Mampu Menguasai Audiens. Baik teman-teman, sering sekali kita melihat banyaknya orang-orang yang sudah mampu atau orang-orang yang bisa memikat kita ketika mereka berbicara. Nah, itu semua memerlukan namanya seni berbicara agar audiens tetap fokus. Di sini saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa membantu teman-teman sekalian agar mempunyai seni berbicara ketika melakukan public speaking. Baik, di era yang sekarang ini, public speaking bukanlah hal yang bisa kita anggap remeh, karena pada era ini kita harus bisa mengucapkan kata-kata yang jelas, mampu menarik audiens di setiap kegiatan yang kita lakukan di tengah kehidupan modern ini. Baik, poin yang pertama yang bisa sampaikan ialah menjadi percaya diri. Ketika kita menumbuhkan rasa percaya diri dan mencoba membawanya ke dalam panggung, maka kita juga bisa meyakinkan audiens. Dengan percaya diri, kita akan berbicara dengan luas, kita akan berbicara dengan lugas, lalu kita memberikan energi positif kepada audiens sehingga audiens menaruh perhatian kepada kita dan bisa yakin kepada apa yang kita bicarakan. Baik, selanjutnya, hal yang mampu membantu kita dalam seni berbicara ialah mampu memadukan vokal yang jelas, ekspresi tubuh, dan interaksi dengan penonton yang tepat. Intonasi suara yang bervariasi juga menjadi hal yang penting, sehingga para penonton diberikan tekanan pada pesan yang ingin kita sampaikan. Dengan adanya variasi penyampaian akan terasa hidup seperti penonton tidak akan bosan. Bahasa tubuh juga mengambil peran yang sangat penting. Gerakan tangan yang selaras dengan materi yang disampaikan, postur yang tepat, serta mimik yang mendukung pesan yang disampaikan akan menciptakan komunikasi nonverbal yang kuat dari pembicara dan audiens. Selain itu, kontak mata juga tidak kalah penting, karena melalui kontak mata, audiens akan merasa dihargai, dilibatkan, dan diperhatikan. Selanjutnya ialah kemampuan berimprovisasi. Teman-teman, ketika kita melakukan public speaking, situasi di lapangan sering sekali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka dengan itu, ketika suasana berubah, perhatian audiens akan teralihkan atau adanya penyampaian materi yang dipersingkat. Maka, dalam kondisi yang tak terduga, kita harus mampu berimprovisasi menyesuaikan materi, menyampaikan dengan cara yang tepat, tanpa kehilangan arah atau tanpa kehilangan tujuan dari materi yang kita sampaikan. Improvisasi juga menunjukkan kedekatan sehingga menciptakan interaksi yang lebih natural. Improvisasi ini bisa saja dengan memberikan pertanyaan singkat, meminta pendapat, menambahkan humor ringan yang masih sesuai dengan tema, dan interaksi yang akan mengembalikan audiens yang sempat menurun tadi. Baik teman-teman, dan terakhir ialah untuk menjadi pembicara yang handal, kita harus dibarengi dengan persiapan yang matang, banyaknya latihan, adanya kemauan untuk maju dan belajar untuk lebih baik. Seseorang pembicara harus mampu menyentuh emosi audiens dengan menyampaikan pesan dengan jelas, menggunakan contoh nyata, membangun cerita, dan menunjukkan ekspresi yang sesuai. Maka audiens akan merasa terhubung, dipedulikan, dan adanya keinginan untuk terus mendengarkan. Karena tujuan dari public speaking adalah dipahami dan diingat, bukan hanya didengarkan lalu dilupakan. Sebelum saya akhiri pidato saya ini, saya ingin menyampaikan dan mengingatkan bahwa semua kita mampu menjadi pembicara yang handal. Tergantung keinginan kita dalam mengasah dan melatih, lalu mengembangkan kemampuan public speaking kita. Kita sebagai mahasiswa mampu menguasai seni berbicara. Kita tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga membuka peluang untuk mempengaruhi, menginspirasi, dan menggerakkan orang lain. Teman-teman, cukup sekian dari pidato singkat saya.
Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.